Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti dengan NPM 203307046 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang roadmap penelitian tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Reservasi Bus Pariwisata menggunakan Framework Kode Adventure. Untuk tugas akhir ini dilatar belakangi dengan 1. Penulis menggunakan dua perusahaan otobus yaitu PO Transaba dan PO Putra Bahagia Sejahtera. Yang kedua, reservasi menggunakan WhatsApp harus datang langsung ke kantor perusahaan otobus atau PO, adanya calo, dan pendataan data reservasi masih menggunakan Microsoft Word. Yang ketiga, kurangnya informasi mengenai bus-bus yang ada di PO Transaba dan PO Putra Bahagia Sejahtera. Yang kedua adalah rumusan masalah. Di antaranya, yang pertama, bagaimana membangun sistem informasi reservasi bus pariwisata. Yang kedua, bagaimana cara melakukan reservasi bus pariwisata. Yang ketiga, bagaimana cara mengetahui jenis-jenis bus dan jumlah kursi yang tersedia pada setiap unit bus pada PO Transaba dan PO Putra Bahagia Sejahtera. Yang keempat, yaitu bagaimana cara mengetahui rank harga perjalanan wisata dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama, website sistem informasi ini hanya mencakup dua perusahaan otobus, di antaranya PO Transaba dan PO Putra Bahagia Sejahtera. Yang kedua yaitu penyajian detail reservasi bus pariwisata hanya mengenai jenis-jenis bus dan jumlah kursi yang tersedia, serta rank harga perjalanan wisata dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Yang ketiga adalah terdapat laporan-laporan yang dibutuhkan oleh PO Transaba dan PO Putra Bahagia Sejahtera. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan sistem informasi reservasi bus pariwisata. Yang kedua, pelanggan tanpa harus datang langsung ke kantor perusahaan. Yang ketiga, pelanggan mengetahui informasi bus. Yang keempat, pelanggan mengetahui rank harga perjalanan wisata. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama adalah bagi penulis. Di antaranya, untuk memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar ahli media. Yang kedua, memperoleh pengetahuan baru mengenai bus pariwisata dan framework kode adventure. Manfaat yang kedua yaitu bagi perusahaan otobus. Di antaranya, yang pertama, mempermudah dalam mengelola data reservasi bus pariwisata. Yang kedua, mempermudah dalam mengelola laporan-laporan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah manfaat bagi pelanggan. Di antaranya, yang pertama, mempermudah dalam melakukan reservasi bus pariwisata. Yang kedua yaitu mempermudah untuk mengetahui jenis-jenis bus dan jumlah kursi yang tersedia di setiap unit bus pada PO Transaba dan PO Putra Bahagia Sejahtera. Untuk manfaat yang keempat yaitu bagi Politeknik Negeri Madiun. Di antaranya yang pertama, sebagai tambahan referensi untuk perpustakaan Politeknik Negeri Madiun. Yang kedua, sebagai tambahan pengetahuan topik tugas akhir bagi mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Selanjutnya adalah roadmap dari tugas akhir ini. Pada bulan Desember 2022, yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah, kemudian penyusunan proposal tugas akhir. Pada identifikasi masalah ini terdapat tinjauan penelitian. Yang pertama yaitu aplikasi penyewaan bus Damri dan informasi layanan fasilitas Damri Bandung berbasis website. Untuk penelitinya Martin Jonathan pada tahun 2019. Yang kedua yaitu rancangan sistem informasi penyewaan bus pariwisata pada PO Haryanto Tangerang berbasis website. Penelitinya Abbas Sunaria pada tahun 2020. Yang ketiga yaitu perancangan sistem administrasi pemesanan tiket bus pariwisata pada PT Fitri Transabadi. Untuk penelitinya Nurkholis pada tahun 2021. Selanjutnya adalah sistem informasi tiket berbasis web
pada Perum Damri, Palembang menggunakan metode waterfall. Untuk penelitinya adalah Bahtiarka pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu rancang bangun sistem informasi reservasi pemesanan bus pariwisata berbasis web pada CV Abiy Trans. Untuk penelitinya Hadi Zakaria pada tahun 2019. Selanjutnya adalah wawancara yang dilaksanakan pada bulan Desember lalu di kedua perusahaan tersebut, yaitu PO Putra Bahagia Sejahtera dan PO Trans Sabah. Selanjutnya, pada Januari 2023 terdapat penyusunan proposal tugas akhir, seminar proposal, perancangan aplikasi, dan pembuatan aplikasi. Berikut merupakan desain user interface. Terdapat homepage, kemudian login, registrasi, dan beranda pelanggan. Selanjutnya terdapat menu jenis bus, tujuan perjalanan wisata, form reservasi, dan konfirmasi reservasi. Selanjutnya terdapat data reservasi, laporan reservasi, profil, beranda admin. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur sistem. Di sini sistem yang dibuat adalah sistem informasi reservasi bus pariwisata pada PO Trans Sabah dan PO Putra Bahagia Sejahtera, di mana semua pelanggan melakukan aktivitas reservasi harus terkoneksi dengan internet. Admin dalam mengelola data-data yang dibutuhkan dalam sistem informasi reservasi juga harus terkoneksi dengan internet, terhubung dengan server dan database. Sedangkan mitra merupakan kerjasama antar orang yang mewadahi admin dari PO Trans Sabah dan PO Putra Bahagia Sejahtera, di mana pada mitra ini yang akan melakukan update data mengenai bus-busnya. Selanjutnya, pada bulan Maret 2023, ada pembuatan aplikasi dan penyusunan laporan tugas akhir. Kemudian, pada bulan April 2023, terdapat pembuatan aplikasi dan penyusunan laporan tugas akhir. Kemudian, pada bulan Mei, terdapat pembuatan aplikasi, pengujian aplikasi, dan penyusunan laporan tugas akhir. Pada bulan Juni, ada pengujian aplikasi, penyusunan laporan tugas akhir. Dan pada bulan Juli 2023, penyusunan laporan tugas akhir dan ujian tugas akhir. Berikut ini merupakan sebuah sistem yang sudah saya buat. Untuk interiornya, di sini terdapat interior dari kedua perusahaan tersebut. Pada PBS adalah interior dari Putra Bahagia Sejahtera. Dan berikut ini merupakan interiornya. SB adalah Trans Sabah dan berikut ini merupakan interior dari Trans Sabah. Selanjutnya, di sini terdapat alamat dari kedua perusahaan tersebut. Untuk Trans Sabah berada di Jalan Dandang Gendis RT 17 RW 5 Teguhan Jiwan Madiun. Untuk Putra Bahagia Sejahtera berada di Jalan Gajah Mada nomor 95 Wilang Asri Panean Magetan. Selanjutnya dapat melakukan login. Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Di sini kita menginputkan nama, kemudian username, email, dan masukkan password juga. Kemudian alamatnya, nomor teleponnya, kemudian
klik registrasi. Pada halaman login ini, kita sudah bisa melakukan login karena sudah mempunyai akun, masukkan username dan password. Kemudian klik login. Di sini terdapat beberapa menu, di antaranya dashboard, cek jadwal, jenis-jenis bus, dan reservasi. Pada dashboard ini berisikan detail profil dari pelanggannya. Untuk jenis-jenis busnya, di sini merupakan bus-bus yang ada pada kedua perusahaan tersebut. Untuk Transaba memiliki 8 bus, dan untuk Putra Bahagia memiliki 6 bus. Yang pertama, Javier dengan fasilitas bus, seat 32, terdapat cool box, power plug, full entertain, dan reclining seat yang dimiliki oleh Transaba. Kemudian Delta dengan fasilitas bus, seat 32, terdapat cool box, coffee maker, terdapat juga toilet, kemudian full entertain, dan reclining seat. Untuk INA, terdapat fasilitas bus untuk seat 50, terdapat cool box, power plug, full entertain, dan reclining seat. Untuk Kirana, terdapat 50 seat, kemudian cool box, power plug, full entertain, dan reclining seat. Untuk Rolanda, terdapat fasilitas seat 50, port USB di setiap over AC, kemudian stop kontak, LED TV 41 inch, kemudian full entertain. Untuk Tasai terdapat fasilitas seat 50, terdapat cool box, terdapat power plug, kemudian full entertain dan reclining seat. Untuk Mateo, fasilitasnya seat 60, terdapat cool box juga, power plug, full entertain dan reclining seat. Untuk Bim Bim ada seatnya 60, cool box, power plug, full entertain, reclining seat. Untuk Sakura dari PO Putra Bahagia, seatnya 45. Dan untuk Mavendra dari Putra Bahagia juga untuk seatnya 45. Birta seatnya juga seatnya 51, Pazura seatnya 50, dan untuk Damburawam seatnya adalah 60. Kemudian pada menu reservasi, kita dapat memilih tujuan awal. Contohnya, tujuan awalnya Jawa Timur dan tujuan akhirnya contohnya Kabupaten Magetan. Di sini kita dapat memilih tanggal berangkat, contohnya tanggal 23, dan untuk tanggal pulangnya, contohnya tanggal 24. Untuk jamnya, contohnya pada jam setengah 5 sore. Untuk kategori busnya, contohnya bus kecil, dan untuk menjemputannya, contohnya pada terminal Magetan. Jumlah pemesanannya, contohnya 3. Untuk perusahaannya, contohnya dari Transaba. Kemudian diklik reservasi. Selanjutnya, pelanggan selain bisa melakukan login juga bisa melakukan logout. Apabila diklik logout, maka akan keluar modal seperti ini, kemudian diklik dia keluar. Maka akan kembali ke halaman awal lagi. Sekian roadmap penelitian tugas akhir saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.